Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, hari Kamis adalah pelajaran akhlak. Akhlak ini diambil dari kitab Mausu'atul Akhlak, ensiklopedi akhlak, yang ditulis oleh tim pelatih akhlak dari kerajaan Arab, Saudi Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas dengan tema ulfah. Semuanya II dulu ya. Kemarin ihsan, nah, sekarang ulfah. Ulfah itu artinya jinak. Bahasa Inggrisnya lulut. Lulut tahu nggak? Jinak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu aliftuhu ilfan mim babi alima. Nah, jadi artinya itu lulut ya. Jinak. Secara bahasa begitu. Secara istilah yang namanya ulfa itu ittifaqul ara fil muawanati ala tadbiril ma'ash. Adanya kerukunan atau kesepakatan pemikiran ya dalam upaya saling menolong. Upaya saling menolong untuk mentadbiri, mentadbiri kehidupan. Jadi bagaimana kita memanage kehidupan, nah, kita sepakat, nah, itu namanya ulfah. Targhib fil ulfah. Anjuran-anjuran tentang ulfah ini kita dapati dalam Al-Qur'anul Karim. Antara lain surat 3 ayat 103 yang suka dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ya dengan tali Allah. Dengan memegang tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Ini bagaimana? Megang tali Allah ini. Tali Allah. Maka yang disebut tali Allah ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis. Ya, jadi istilahnya kalau dalam bahasa kita itu bandulnya. Bandul tahu kan? Pemberat. Pemberatnya yang ada pada manusia itu ada 3. Jadi ketika amanat ini ditawarkan bumi, langit, dan gunung kepada bumi, langit, dan gunung, surat 33 ayat 72, mereka semua menolak untuk membawa amanat. Amanat ini apa? Terjadi perbedaan pendapat tentang tafsir amanat. Tapi yang lebih dekat, mana amanat itu adalah kebebasan memilih. Jadi tanpa kebebasan memilih, maka ketaatan itu tidak berarti. Contohnya pada dunia binatang, ya, mereka tidak punya kebebasan memilih. Karena itu kalau sudah waktunya nelor, bagi ayam itu nelor terus, begitu. Semua akhlaknya begitu. Semuanya bisa seragam. Jadi kalau tidak ada kebebasan memilih, tidak ada kebebasan untuk menentukan sikap, maka tidak ada artinya ketaatan. Maka ketaatan kita, nurutnya kita ini sebenarnya taat, ibadat. Tapi nurutnya jagat raya tidak disebut dengan ibadat. Mereka disebut aslam. Wa im min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu pun di kolong langit ini kecuali bertasbih. Nah,
ketaatan mereka itu bertasbih. Ya. Seperti yang kita tahu, karena Allah sudah memberi izin. Di ayat lain Allah menyatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu bisa dihitung dengan sempurna. Bisa dihitung dengan sempurna. Sehingga kita nyaman aja muadzin. Muadzin nyaman melantunkan azan dengan melihat jadwal. Apa di zaman Rasulullah enggak ada jadwal. Nyaman aja ngelihat jadwal. Udah zuhur, langsung zuhur. Siapa yang nyuruh tuh? Yang nyuruh siapa begitu? Enggak ada hadis itu. Itu namanya karya dari fiqhul waqi'. Nyata itu. Lihat tuh, mikir. Bagaimana mungkin kita bisa sholat dengan melihat matahari? Isya bagaimana? Apa yang mau dilihat? Udah Isya belum ya? Wah, ngelihat langit-langit di komplek mah. Tergantung ini bola lampunya. Kalau merah jadi merah, kuning jadi kuning. Ya kan? Kalau kita tengok ke sana ke cerobong pabrik, semuanya jingga. Seperti maghrib. Padahal udah malam, karena itu sinar-sinar yang dipancarkan. Yang menjadi bandul, pemberat kita melakukan ketaatan itu ada 3. 1, syubhat. Syubhat itu remeng-remeng, samar. Nah itu diobati dengan ngaji, belajar. Inilah bedanya kita dengan hewan biasa. Kita sebenarnya struktur tubuhnya hewan. Cuma dibedakan dengan hewan biasa karena kita mau belajar. Yang namanya burung nggak pernah mau belajar. Ayam nggak pernah mau belajar. Semua ternak nggak mau belajar. Sehingga digiring pejagalan, nurut aja. Ya, nurut aja. Digedein mau, diadu mau. Jadi menjadi bulan-bulanan kita. Jadi saking pinternya kita itu. Saking menguasai ilmu. Sampai ayam kampung itu bisa didesain dalam 100 hari bisa dimakan. Dari mulai nelor. Kan dulu mah, wah lamanya bukan main kan. Sekarang bisa dikasih pakan tertentu. Hasil penelitian. Dikasih makan dalam 100 hari sudah siap potong. Kalau dulu kan yang begitu mah negeri kan. Sekarang ayam kampung. Lele bisa diambil patilnya. Bayangin. Cuma karena kita jarang urusan dengan lele, oke lah. Sekarang semangka tanpa biji. Tuh, biji yang banyak bisa dihilangin. Itu kemampuan kita. Jadi jangan menistakan hasilnya. Kita ini khalifah. Khalifah itu merekam. Setiap periode, setiap generasi kita rekam. Mana yang menguntungkan, mana yang kegagal. Yang gagal ditinggalin. Yang untung terus dititipin ke generasi berikutnya. Kita akan memberi nasihat pada anak-anak kita ini kalau mau sukses. Anak kita nanti ada temuan-temuan baru terus begitu. Makanya manusia semakin lama semakin mudah hidupnya. Dalam menjalani hidup semakin mudah. Nah itu 1 syubhat. Yang kedua syahwat. Syahwat itu ada keinginan-keinginan. Istilah kalau mesin itu power, high voltage. Kalau suatu mesin itu tegangannya tinggi, kan harus hanya bisa bermanfaat kalau dipegang oleh orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti, nyetrum mati. Ahli-ahlinya, gitu kan? Seperti kawat itu. Sutet yang bisa istilahnya menjalankan sutet itu pasti orang yang mengerti tentang tegangan tinggi. Nah kalau orang kampung nyetrum mati. Yang biasa tukang-tukang itu nggak ngerti. Itu bisa ditundukkan dengan sabar. Syahwat bisa ditundukkan dengan sabar. Sabar itu menunggu, bukan menghilangkan. Dalam ajaran Islam tidak menghilangkan. Tidak ada yang dihilangkan dalam ajaran Islam. Tapi di agama lain ada. Syahwat dihilangkan. Sampai dikebiri, pendeta-pendetanya dikebiri. Supaya nggak ada nafsu. Kita kan nggak ada syariat kebiri. Nggak ada kan?
Nggak ada sadar. Tapi disalurkan. Kita ini bukan dimatikan tapi disalurkan. Sama dengan katanya, penangkal petir. Sebaiknya istilahnya dirubah aja. Jangan menangkal petir, menyalurkan petir. Yang dari Allah kalau dilawan ya nggak bisa lah. Kalau menangkal petir kan melawan. Makanya kemarin waktu ada kejadian COVID kan saya mengatakan jangan melawan, tapi bersahabat. Sebab kuman-kuman COVID ini nggak bisa hilang sampai hari kiamat. Nah, kamu ke sono aja, tuh. Jangan nempel ke sini, sono. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga menjadi bandul adalah ini bersatu. Yang bikin kita payah untuk ibadahnya bersatu. Kita diberi kemampuan berbeda dengan binatang. Disuruh bersatu, kan susah itu. Maka Allah tuangkan semua itu dalam surat 42 ayat 13. Allah menyatakan bukan main-main ini. Syara'a lakum minad-din. Allah telah menurunkan syariat berbentuk agama. Ma wassabihi Nuhan. Yang pernah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik. Dan diwahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi. Dan diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Ini untuk menunjuk ulul azmi ya. Ulul azmi dalam surat 42 ayat 13 disebut. Nuh, engkau, maksudnya Nabi Muhammad. Ibrahim, Musa, Isa. Nah ini, 5 dari seluruh nabi-nabi. Apa isi wasiatnya itu? Aqimuddin, tegakkan agama, wala tatafarraqu. Jangan bercerai-berai. Padahal kiblatnya sama, nabinya sama, mushafnya sama. Kenapa nggak bisa bersatu? Nah ini bandul yang pemberat. Subhat bisa hilang, syahwat bisa dikendalikan, tapi nggak mau bersatu. Jiwa bersatu. Nah, jiwa semangat bersatu itu adalah namanya ulfah yang kita pelajari. Kalau kita punya semangat ulfah, insya Allah siapa aja mau ireng, mau abang, ya teman kita mau ganteng, mau jelek, kita tetap bersahabat. Nah ini, ya. Saudara juga ditingkatkan pengetahuannya, pemberasa kajian kita sudah pol, yang 4 tahap itu sudah pol. Seharusnya sudah dapat sertifikat, kan berarti naik nih. Tingkatin lagi supaya bisa ngelihat warna lain gitu. Kan kita selama ini pendek. Dinaikin tuh. Wah. Ternyata ada pemandangan lain di luar kan, begitu naik. Saudara langsung sesat gitu. Baik. Berarti nggak naik, turunin lagi. Jadi kakinya dinaikin lama-lama kelihatan. Wah, selama ini ternyata pemandangan di luar banyak, beraneka ragam. Maksudnya kita menjadi warga internasional. Kita melihat perbedaan. Jangan melihat di kampung sendiri, di komunitas sendiri. Saudara akan melihat nanti kan terbang dari Maroko sampai Merauke. Ceritanya begitulah. Seluruh penjuru kita ubek-ubek. Nanti kita melihat, oh muslim sana melakukan itu. Kita bagaimana menggunakan menggunakan ukuran. Benar nggak benar. Kalau saudara nggak banyak anunya, perangkatnya. Ya kan? Seperti saudara nanti akan melihat, baut ini hanya bisa dibuka pakai L. Wah nggak benar nih, baut ini rusak. Padahal saudara yang nggak punya. Ininya, kuncinya, kunci L nggak punya. Nah kita pengetahuannya banyak, jadi nggak mudah melihat orang tuh beda. Perkara saudara mau milih dari salah satunya, itu hak saudara, hak kita. Kita melihat orang kuno sesat ini. Kalau sesat nggak boleh jadikan imam. Kan sesat nggak boleh. Nah, maka kita, oh ternyata itu perbedaan pendapat. Ya kita maklumilah. Karena orang kan levelnya beda-beda. Ada yang udah ngerti, ada yang nggak ngerti. Orang yang nggak ngerti dijelaskan nggak bakal ngerti kalau belum waktunya.
Belum waktunya nggak bakal ngerti. Contohnya inilah. Sama dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lihat, apa Nabi Khidir itu sesat? Dia melubangi bahtera. Yang klimaks itu membunuh anak-anak. Dibentusin ke dinding aja 2 anak-anak. Wah, ini mungkar. Nah, itu penglihatan dari wawasan Nabi Musa nggak cukup untuk sampai ke levelnya Nabi Khidir. Nah, itulah masyarakat kita. Masyarakat kita begitu. Nah, saudara belajar begini kan jarang diajar usul fiqh. Usul fiqh itu adalah falsafah hukum Islam. Pengembang pertamanya dari Imam Syafi'i. Pengembang pertamanya. Peletak dasar-dasar usul fiqh itu diajarkan di calon-calon dai, ustadz-ustadz di perguruan tinggi. Saudara nggak belajar, makanya nggak ngerti. Langsung mau lihat beda aja. Ditingkatkan dikit, sudah komen. Diam dulu. Nanti arahnya kemana? Nah, kita kembali sini. Jadi ini bandul yang ketiga, yang paling berat. Pertama, karena kebodohan, tadi syubhat. Yang kedua, keinginan-keinginan yang kadang-kadang tidak wajar. Keinginan-keinginan yang tidak wajar itu namanya tamani. Tamani itu melamun. Wah, kepengen masuk surga. Tapi amalnya gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Kan? Nggak setara gitu loh. Pasti kan kita di dunia ini akan setara nih. Kalau ngelihat Pak Syafi'i contohnya, waduh, saya rumahnya tipe 21, Pak Syafi'i pesen yang tipe 100 lebih. Pasti sudah ada di otak saya, berarti penghasilannya besar. Dia harus bayar besar kan? Setiap bulannya itu harus ngangsur besar, lebih dari saya. Kan begitu. Nah, saudara kalau ditanya kepengen surga yang minimalis apa maksimalis? Kan kepengen yang begitu bahasanya tuh. Yang wah. Tapi kok amalnya nggak cocok. Amalnya kok biasa-biasa saja, kepengen yang luar biasa. Ini secara logika nggak masuk. Apalagi dilihat dari sisi waktunya. Di dunia sementara, di sana abadi, panjang. Sehingga saudara akan kaget kalau ada orang menawarkan kontrakan, berapa Pak? Harganya 1 triliun. Wah, begitu. Tapi untuk 1000 tahun. Nah, kan berpikir, oh begitu ya. Atau untuk 100.000 tahun. Oh, murah itu mah. Nah, saudara di surga kan abadi. Kita ini abadi, insya Allah kalau masuk surga. Unlimited, tidak akan diusir lagi. Jadi kalau orang sudah masuk surga, nggak ada keputusan yang berubah. Dah, sampai bulan depan aja. Bulan depan udah beda tempatnya. Di sono yang ada apinya. Wah, kok begitu? Nggak ada. Tapi mereka yang sudah masuk neraka, satu saat akan masuk surga. Begitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syaratnya cuma satu untuk bisa masuk surga. Jangan musyrik. Nah, kalau kita bisa menyelamatkan diri kita, jangan musyrik. Surat 8 ayat 92 ya, kalau nggak salah. Surat 6, 82 apa gitu. Walladzina amanu, orang-orang yang sudah beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak menodai keimanannya bizulmin, dengan zalim, ulaika lahumul amnu, maka mereka mendapat keamanan, mereka mendapat garansi. Mula-mula ayat ini turun difahami oleh sahabat itu tidak mungkin, ayat ini percuma buat kita. Orang yang beriman tapi tidak zalim, mana mungkin kita tidak zalim? Walaupun ada janji, mereka dapat garansi masuk surga, kan senang tuh. Bagi mereka yang beriman, asal tidak zalim, maka mendapat garansi masuk surga. Mereka lemes, garansi. Tapi soal tidak zalim, mana ada orang tidak zalim? Ya Rasulullah, mana mungkin di antara kita tidak zalim?
Rasulullah menjawab, oh yang dimaksud zalim di situ musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Di ayat yang lain. Dalam surat Luqman tuh, ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu serikatkan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun azim. Zalim yang berat. Nah, sepanjang kita tidak musyrik, gitu kan? Sepanjang kita tidak musyrik, insya Allah garansi masuk surga. Nah, kita bertanya kepada Ustadz Udi, Pak Udi, tidak musyrik bagaimana? Jangan ikut pemilu. Waduh, ya berat. Tanya ke Ustadz Syarif Hidayatullah. Ikut aja. Mana dalilnya? Fiqhul waqi'. Fikih kenyataan. Saudara hidup di mana? Di zaman kapan? Tidak mungkin kita bisa menghindari, pengen ngatur tapi nggak mau ikut pemilu. Mulut sampai berbusa juga nggak akan bisa. Ya kan? Nah, itu kekuasaan. Kekuasaan didapat dari mana? Dari pemilu. Hasil pemilu. Di Indonesia mah, kalau di zaman Rasulullah Pak, ada ininya, ada amanatnya. Ada baiatnya. Kekuasaan didapat dari baiat di zaman Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah wafat, tidak segera dikuburkan. Rasulullah wafat nggak cepat dikubur. Padahal Rasulullah sendiri kan berwasiat. Segera kan. Makanya sholat jenazah itu didesain cepat. Sudah didesain cepat, dilambatin lagi. Aturan mah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung angkat. Linggi krihin, tahlil. Ini sudah didesain oleh Rasulullah, cepat dilambatin lagi. Sampai-sampai kan nggak ada surat kan? Dalam sholat jenazah kan nggak ada baca surat kan? Supaya cepat, bukan surat itu nggak bagus. Kalau bagus mah 1 juz dibaca tuh. Sunnahnya. Kalau boleh lambat, sudah didesain cepat, dilambatin lagi oleh umat Islam. Nah, tapi kenapa giliran Rasulullah wafat nggak cepat dikubur? Kenapa? Giliran yang ngomong malah mendapat perlakuan seperti itu. Karena kekosongan kepemimpinan. Yang jadi imam siapa? Ya memang ada jenazah. Mau sholat, yang imamin siapa? Wong yang meninggal imamnya. Ngerti gak? Yang meninggal kan imamnya. Maka mereka buru-buru menunjuk imam. Semuanya merasa berhak. Maka Umar langsung membaiat Abu Bakar. Saya setia kepada Abu Bakar. Semua ikut. Itu diawali dengan begitu. Nah inilah tadi itu 3 pemberat yang menjadi ujian buat kita. Supaya kita betul-betul sesuai dengan amanat yang kita terima. Mengatasi syubhat, mengatasi syahwat, mengatasi ego. Kita siap bersatu. Ya, jadi di surat 3 ayat 153. Hatha alal ulfa wajlima alladhi wa nizamul iman wastiqamati umuril alim. Dalam ayat ini Allah mengimbau kita agar bersatu. Ya. Dalam sebuah ungkapan, Umar bin Khattab mengatakan, al-batil bin nizam. Kebatilan ya, yang terstruktur, ternizam, sistematik, kebatilan yang sistematik, yaglibul haq bilan nizam, akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak sistematik. Bapak-bapak benar, saya benar, tapi kita nggak bersatu, nggak pernah duduk membicarakan bagaimana masa depan. Masa depan kita bagaimana? Kita harus rancang dari sekarang. Nggak pernah bicara masing-masing aja. Itu akan dikalahkan oleh orang-orang jahat yang sistematik. Sama dengan kita ini umat Islam kan tidak sistematik.
masjid dengan masjid nggak bersatu. Saya berharap suatu saat pengurus masjid dengan masjid lainnya, setidaknya yang ada di Cilegon lah, nggak usah kita terlalu banyak, berkumpul. Ya, jadi mereka akan punya satu kesatuan langkah. Umat Islam ini ada berapa, yang udah bisa baca berapa, yang belum berapa. Lalu tugas kita siapa? Kalau ada orang Pangurawi, ada yang nggak bisa baca, itu tugas siapa? Saling lempar kita. Bukan saya. Saya juga ditunjuk untuk ngurus masjid, bukan ngurus Pangurawi. Pak RT, urusan dunia itu mah, saya mah. Bukan urusan akhirat. Jadi siapa? Kalau dia mau masuk, Raudatul Atfal kan malu. Ya, kan kita punya madrasah di belakang. Apa namanya? Madrasah buat anak-anak apa namanya? Hidayatullah. Nah, yang belum bisa baca pada ke situ kan malu. Ya kan? Nah, kita lanjutkan. Kemudian dalam surat 3 yang sama, surat 303, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah kepadamu. "Idz kuntum a'daan." Saat itu kalian bermusuhan. "Fa'allafa baina qulubikum." Namun Allah lah yang menjinakkan hati kalian. Jadi sahabat di Mekah, di Madinah sendiri sudah ada dua kubu. Kubu Aus dan Khazraj. Orang Madinah itu ada benturan. Dua kubu, Pak. Mereka seumur-umur gak pernah akur. Tawuran terus. Sampai diibaratkan dalam Quran, "Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar." Kamu sudah ada di tepi jurang. Karena mereka musuh salah sedikit berantem. Tawuran. Begitu terus. Sampai kemudian Rasulullah datang membawa ajaran Islam, mereka asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kemudian kamu berubah menjadi bersaudara atas kehadiran Islam. Nah, Islam yang hadir pada Rasulullah adalah Islam yang sama hadir pada kita. Qur'annya masih sama. Hadisnya masih sama. Tapi mengapa ini tidak mampu membuat kita bersatu? Ya kan? Saling tuding, saling serang. Kenapa? Nah ini karena tadi itu pembandul beratnya itu. Tafarruq yang diamanatkan pada nabi-nabi. Setelah kita bisa mengatasi syubhat, bisa mengendalikan syahwat, berikutnya adalah bersatu. Ternyata tidak mudah. Ya, terutama kebanyakan bersatu tidak bersatu ini justru petinggi-petingginya. Orang bawahan mah biasa aja. Nah, kita lanjutkan. Dalam surat 8 ayat 62 dan 63, Allah menyatakan, "Wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah." Jika mereka ingin menipumu, maka cukuplah Allah yang akan melindunginya. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang telah mensupport, menguatkanmu dengan pertolongannya dan terhadap kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang menjinakkan hati mukminin. Lalu Allah menyatakan, "Lau anfaqta," jika kamu membelanjakan, "ma fil ardi jami'an," semua benda-benda langit, benda-benda bumi, semua harta di dunia kau belanjakan, untuk membuat mereka bersatu. Semua harta dibelanjakan agar umat manusia ini bersatu. Kalau Allah tidak kehendaki, ma'allafta baina qulubihim. Tidak akan mampu kamu menjinakkan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Nah ini, kalau kita tidak tidak memiliki hati yang ulfah tadi, hati jinak, semangat untuk bersatu, sampai kapanpun tidak akan bersatu. Kata orang itu sampai botak sariawan. Botak aja udah berat, sariawan pula. Sampai botak sariawan nggak akan bisa. Kalau bukan kehendak Allah. Maka
merendahkan ego kita, ya, bahwa kita sadar perbedaan itu sudah seizin Allah. Perbedaan itu sudah seizin Allah. Inilah yang menjadikan khas pada manusia, tidak ada pada binatang. Binatang kalau udah begitu-begitu aja. Walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah aziz dan hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Nah, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah? Nah, tadi kan hadis-hadis tentang ulfah ini. Lamma afa Allah ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain qasama fin nas fil mu'allafati qulubuhum wa lam yu'til ansar. Pada suatu saat ada kejadian setelah menang perang, ya, setelah menang perang, kemudian dibagilah harta rampasan perang. Harta yang dapat rampasan itu dibagi. Anehnya Rasulullah, pembagian Rasulullah terkesan tidak adil, ya, karena mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, diberi bagian banyak. Sahabat Ansor nggak dibagi. Seperti yang saya pernah sampaikan, terlihat suatu saat Abu Hurairah itu sampai ngelinting, sampai ngedakop di masjid. Kenapa? Karena menutupi kelaparan. Beliau sangat lapar, nggak ada yang dimakan. Sampai ngedakop untuk menekan perut. Dan Rasulullah tahu. Ya karena itu sehari-hari lah. Beliau kan termasuk ashabus suffah. Kemudian datang air susu sebelanga. Diusung orang datang ke masjid. Ada yang ngasih. Ada yang sedekah. Rasulullah datang. Abu Hurairah, ini punya siapa ini? Ada yang sedekah ya Rasulullah. Udah sono dibagi, bagi buat orang dong. Abu Hurairah sampai ngebatin. Oh kenapa orang lain yang disuruh duluan? Apa nggak tahu apa saya lagi haus ini? Itu kan? Udah dibagi, tersisa satu cangkir. Abu Hurairah, sisanya cuma satu cangkir. Yang belum minum tinggal kau dan aku. Kalau aku minum, kau tidak minum. Kalau kau minum, aku nggak minum. Udah kamu aja yang minum. Tahu nggak kenapa bagianmu saya belakangkan? Kenapa? Karena saya tahu kamu kuat. Pugu tadi ngeluh. Karena saya tahu imanmu kuat. Mereka itu kalau nggak cepat dibagi ngeluh dia. Nah ini terjadi lagi setelah perang menang. Harta rampasan dibagi, sahabat Ansor tersindir. Tersindir. Kenapa? Karena yang baru masuk bergabung menjadi muslim dapat bagian lebih banyak. Mereka nggak kebagian. Apakah Rasulullah tidak menghargai kebesertaan kami? Gitu kan? Nah, maka Rasulullah menegur. Sesungguhnya mereka mendapat harta rampasan perang. Dan kalian mendapat Rasulullah. Gimana tuh? Bisa diterima nggak? Mereka memang dapat harta rampasan perang. Apa kamu tidak ridho kamu mendapat Rasulullah? Ya Rasulullah masa mau dibagi? Coba itu. Jadi kata mereka gini, saking anunya, mau protes juga gimana itu ya, namanya Rasulullah. Idlam yusibhum ma'asaban nas fakhatabahum. Karena mereka tidak mendapat bagian seperti orang-orang mu'alaf itu yang baru masuk Islam. Faqal, ya ma'syar Ansar. Lalu Rasulullah berpidato. Saudara-saudara Ansar, alam yajidkum dullalan. Bukankah Allah menemukan kalian dulu sesat? Fahadakumullahu bi. Lalu kalian mendapat hidayah berkat kehadiranku. Wa kuntum mutafarriqin. Kamu dulu bercerai-berai, saling bermusuhan. Fa'allakumullahu bi. Lalu aku datang, aku merukunkan kalian.
Ya, karena Allah. Wa'alatan, dan kalian itu miskin. Fa'aghnakumullahu bi, lalu kalian dibuat kaya karena kedatanganku. Kullama qala syai'an qalu Allah wa Rasul aman. Setiap Rasulullah mengucapkan itu, bertanya begitu, bukankah dulu begini-begini, mereka Allah dan Rasulnya aman. Allah dan Rasulnya lebih amanah. Begitu aja. Kok jawabannya beda dengan biasanya? Jadi artinya jawabannya ini kesannya kayak tidak lepas gitu ya. Ya, kayak kurang semangat gitu. Allah dan Rasulnya yang lebih berhak. Allah dan Rasul. Kok jawabannya beda ini? Kayak kurang ceria. Nah, itu sudah ditangkap oleh Rasulullah. Atardawna ayyadhaban nas bisyat wal ba'ir wa tadhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Apa kalian tidak rela melihat sapi kambing pergi bersama pemiliknya, dibawa oleh orang sahabat Ansor, sementara kalian pergi membawa Rasulullah? Artinya mereka membawa benda-benda itu kan lebih berharga Rasulullah, sementara kalian ada Rasul. Laulal hijrah lakuntum imra'atan mina ansar. Kalau tidak ada hijrah, kalau tidak ada Islam, kalian tidak ada artinya. Begitu kata Rasulullah. Walau salakan naswa dian wa sya'ban la salaktu wa dial ansar wa syu'abiha. Seandainya orang-orang menuju suatu arah, menuju target tertentu, niscaya aku akan mengikuti apa yang kalian jadikan rute perjalanan. Jadi maksudnya kalau orang-orang itu pergi menuju satu titik tertentu, ya, aku akan pergi mengikuti kalian. Ya, apa yang ditangkap oleh bahasa Rasulullah ini? Artinya Rasulullah tetap berpihak pada Ansor. Beliau menenangkan mereka, kenapa nggak dapat materi? Kamu jangan melihat materi. Nih Rasulullah bersama kalian. Berat juga ya. Udah perang mati-matian nggak dapat apa-apa. Wa hadza min akhbari ni'amillah fi bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang terbesar. Mereka mendapat Rasulullah. Orang-orang dapat harta, materi. Rasulullah mereka mendapat kedekatan dengan Rasulullah. An Jabir, diceritakan oleh Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Seorang mukmin itu punya semangat untuk bersatu dan disatukan. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau bersatu. Maksudnya kita tetap semangat bersatu. Tapi kita tidak mungkin sama. Nggak mungkin bisa sama karena latar belakangnya berbeda, ya, guru-gurunya berbeda, cuma kita bersatu. Tuh, ya, bagusnya begitu. Jangan beda sedikit bikin masjid, beda sedikit bikin masjid. Penuh aja belum yang pertama. Nah ini suatu kesan yang tidak baik, tidak bagus. Seharusnya di Pangurawi ini masjid cuma satu. Nggak perlu ada dua, nggak perlu ada tiga. Oh yang lama aja belum boleh sholat sebenarnya. Yang lama aja belum penuh, ini akan mencerminkan ketidakbersatuan. Nah, kita lanjutkan. Apa manfaat dari ulfah, sikap ulfah? Sikap bersatu ini memberikan manfaat-manfaat. Ya. Satu, qiyamul ulfa bainal mu'min min asbadin nasri wa tamkin. Kebersatuan merupakan sebab mendapat pertolongan Allah dan tamkin. Tamkin itu apa? Power. Umat Islam dapat power. Kalau sekarang kan tidak ada powernya. Ya. Seperti ini, ada maling digigit anjing. Ada maling digigit anjing. Malingnya malah tertawa. Kenapa? Saudara tahu? Geli dia. Karena anjingnya ompong. Nah kita tuh sekarang ngomong begini, ngomong begitu, nggak ada action. Sama dengan maling tuh digigit anjing, bukannya dia kesakitan malah geli.
nggak punya gigi kita. Ya, begitulah umat Islam sekarang. Ngomong koar-koar, tidak punya kekuatan. Ya, sehingga orang sana itu semakin berani. Yang benci Islam semakin berani. Ngomong doang. Itu kita. Ya kan? Ini nyindir kita nih. Nah, ini dia anjurkan. Kebersatuan itu akan menyebabkan pertolongan dan tamkin. Power. Kita akan punya power. Jadi apa namanya? Punya bargaining, singkatnya gitu. Punya bargaining. Sekarang ini kita kan direndahkan dengan isu ini juga sih. Apa itu? Identitas. Politik identitas. Itu bahasa lain yang lahir dari orang yang nggak senang Islam. Jadi kita digulirkan kata-kata itu politik identitas supaya kita bersatu karena berdasarkan agama, bukan karena berdasarkan agama. Tidak ada bersatu yang lebih baik daripada karena faktor agama. Ya, karena agama Islam inilah bisa bersatu. Kalau bukan Islam, mana bisa saudara dan saya ada di sini? Ngomong gampangnya lah, ya kan? Ketika disebut nama Ahmad Syarif Hidayatullah, nggak terbayang orang yang belum pernah lihat bahwa saya wajahnya begitu. Dari nama saja, ya. Contohnya Pak Sadikin, orang belum melihat mukanya, terbayang nggak suku apa? Nggak kebayang, karena Islam itu menyatukan. Islam itu menyatukan, jadi. Yang jelas Pak Sodikin itu orang Islam. Taunya begitu kan? Tapi kalau belum pernah kenal, suku apa? Nggak kebade. Makanya itu penunggu makam Rasulullah ketika saya melintas di depannya. Anta minas Sin? No. I'm Indonesia. Indonesia? Sin? No, Indonesia. Dasar wong Arab orang mengerti, saya bilang itu. Bahasa sini. Sira kan orang mengerti bahwa Indonesia ini sukunya wakeh. Saya ngomong begitu. Ngomong apa kamu ini? Dia ngelihat wajahnya kamu ini Cina, Indonesia. Indonesia nggak mungkin. Nah ini karena inilah nama ini menyatukan kita. Nama itu tidak bisa dilihat lagi latar belakang. Pak Umar. Nama teman saya Umar. Umar itu orang mana? Nggak bakal ketahuan. Tapi kalau digandakan tuh Pak, baru ciri-ciri Sunda, Didin, Hafidin, Sunda itu. Kalau udah diulang. Ya. Papa Mustafa, contohnya gitu. Kalau diulang-ulang begitu tuh, berarti Sunda. Satu itu ya. Yang kedua, al-ulfa tajma'u syamlal ummat wa tamna'u zillahum. Kebersatuan itu akan menyatukan kekuatan umat. Kita punya kekuatan yang berbeda-beda, punya keahlian berbeda-beda, punya pengetahuan yang berbeda-beda. Tapi kalau disinergikan, maka akan menimbulkan kekuatan yang dahsyat. Sama dengan bangunan ini. Rasulullah kan suka mengibaratkan bangunan. Bangunan ini kan terdiri dari besi, keramik. Coba yuk kalau dionggokin masing-masing. Nggak bakal kuat. Sama dengan sapu lidi lah. Kalau satu ya patah. Tapi begitu banyak, dia bisa membersihkan satu pekarangan. Coba cuma satu lidi membersihkan satu pekarangan, nggak bakal bisa. Nah ini dengan bersatu, maka akan lahir potensi yang dahsyat. Yang ketiga, al-ulfa sababun lil-i'tisam billahi wa bihablih. Persatuan itu lebih memungkinkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, karena kita umat Islam sudah bersatu, pasti nanti kan disatukan oleh materinya. Ya, kita mau belajar apa nih? Nah, yang menyatukan umat Islam adalah Quran dan Sunnah. Pasti ajarkan. Akan bersatunya di situ, jadi lebih memungkinkan. Yang keempat, al-ulfa min asbabi mahabbatillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Kebersatuan menjadi penyebab cinta Allah dan Rasulnya. Allah akan lebih cinta kita. Nah itu sebenarnya kita berpisah-pisah tempat ini rugi.
Ya, kalau saudara merasa kok belakangan ini doanya lambat diterima oleh Allah, ini karena kita berpisah, nggak ngumpul jadi satu. Jadi manfaat dari bersatu itu, kalau ada permintaan, ada doa, cepat dikabul. Maka itu di Masjidil Haram, voltasenya berapa itu? 700.000. Ya, satu rakaat yang dilakukan di Masjidil Haram itu setara dengan 700.000 kali. 700.000 rakaat di tempat lain. Kalau Masjid Nabawi berapa? 100.000 ya? Saya lupa ada angkanya. Satu rakaat yang Anda lakukan salat di Masjidil Haram itu setara dengan 700.000 rakaat di masjid biasa. Di Masjid Nabawi setara dengan 100.000 apa gitu. Kalau di sana 700.000. Nah itulah. Kenapa? Karena di sana ngumpul dengan jumlah yang banyak, doa-doa itu lebih diterima oleh Allah. Ya sama dengan orang demo lah. Apa bedanya orang doa dengan orang demo? Hah? Kan demo juga kan? Orang berdoa itu kan sebenarnya protes pada Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya. Berarti lagi susah kan? Ya Allah, pandaikanlah saya. Berarti lagi bodoh begitu. Oh, jadi mau pinter. Jadi mau lancar. Berhubung yang minta banyak, lebih dilihat daripada sedikit. Demo jutaan berbeda dengan cuma ratusan. Ya. Pasti akan diresponnya berbeda. Lebih dilihat yang banyak. Jadi jumlah itu juga menentukan kuantitas. Karena itu Rasulullah mengatakan, Tazawadul wadud al walud. Nikahilah wanita-wanita yang anak, yang produktif. Fa inni ubahi bikasratikum yaumil qiyamah. Karena aku bangga dengan jumlah populasimu. Dengan populasimu yang banyak di hari kiamat. Rasulullah bangga. Jadi 2/3 penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad. Dari zaman Nabi Adam, 2/3-nya umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan 2/3 dari penduduk surga adalah warga negara Indonesia. Keterlaluan nggak berdoa begitu? 2/3 penduduk surga umat Nabi Muhammad. 2/3 dari yang masuk surga itu warga negara Indonesia. Berdoa begitu tuh keterlaluan nggak? Kalau didengar oleh bangsa lain gitu. Hah? Ya nggak apa-apa kan, itu namanya doa. Kalau bisa ini kedengaran syekh, semoga 2/3 penduduk surga adalah warga negara Indonesia. Kedengaran sama kita, kedengaran sama syekh saya itu kira-kira dia noleh enggak gitu. Ya harus diuji, ya kan? Coba kita berdoa. Ya Allah, semoga 2/3 penduduk surga adalah warga negara Indonesia. Mereka menganggap keterlaluan enggak? Kamu tuh punya apa kok bisa? Ya nggak apa-apa, namanya doa. Syukur dikasih, nggak dikasih ya minta lagi. Nah ini ya. Yang kelima, tahaqququt tamasuk al-istimai. Tamasuk adanya apa itu saling menolong itu akan semakin terrealisasi karena kita bersatu. Ada niat-niat, ada rencana-rencana itu akan lebih cepat terrealisasi kalau kita bersatu. Kalau tidak bersatu susah. Wa tusyi'u ruhul mawaddah bainal muslimin, dan akan terwujud roh ibam, roh kasih sayang. Ya. Jadi ada apa? Semangat kasih sayang. Itu akan timbul dengan apa? Kita bersatu. Yang keenam, da'iyatun ila tanasur wa salamatul mujtama muslim. Dengan bersatu Allah akan menolong lebih cepat. Ya, jadi pertolongan Allah akan lebih cepat. Kalau saudara merasa hari-hari belakangan kok doa saya kurang diijabah, ini mohon maklum ya. Karena kita memang sementara ini tidak bersatu.
Jadi berkurang dengan yang dulu-dulu. Kenapa kalau dulu kok cepat? Ini karena jumlah yang hadir kurang. Jadi kalau jumlah hadir padat nih sampai membludak, mau tidak mau harus direnovasi, ini di lantai ditambah karena nggak muat lagi, akan lebih cepat dikabul. Yang ketujuh, tawafur jawid simayan saliman linawil insan al muslim nuwan saliman fi tarima badil Islam. Akan terpenuhi suasana ya masyarakat yang bersatu. Maksudnya warna kebersatuan itu akan semakin lebar. Sini sih sudah dapat label yang bagus. Alhamdulillah masjid sana mah ramai terus. Bahasanya begitu. Tapi nggak tahu sekarang nih. Kita belum dengar-dengar lagi omongan orang-orang. Ya. Seperti Masjid Jogokaryan ya. Penuh. Padahal itu di tengah-tengah. Karena dia ada pasar tumpahnya. Di hari-hari Minggu apa. Jadi banyak. Dan memang manajemennya bagus sekali. Yang selanjutnya, al-da'iyatun ila tauhid al-istimai. Hampir sama dengan di atas sih. Ini akan lebih ya memungkinkan untuk bersatunya masyarakat. Jadi kebersatuan masyarakat itu dimulai dari orang yang sholat. Kalau kita semuanya rajin sholat, maka masyarakat ini, anak istri kita akan lebih bersatu. Ya, dimulai dari bapak-bapaknya dulu, nanti keluarganya ikut bersatu, terus begitu tuh. Melebar. Yang terakhir, tasyayu'ul tawa'un bainal muslimin. Ya, akan ta'awun, akan tercipta solidaritas. Akan tercipta solidaritas, akan tercipta perasaan saling memiliki. Tuh. Jadi kalau ada warga yang susah, kita ikut susah, bersatu. Ya. Kelihatan benar tuh, akan terlihat. Ya. Sebab-sebab yang bisa membuat orang bersatu, pertama adalah ta'aruf, saling kenal. Ya, saya bacakan ini pokok-pokoknya saja. Yang kedua, at-tawadu', rendah hati, masing-masing merasa rendah. Ya. Yang ketiga, al-qiyam bihuquqil muslimin, akan menjadi penyebab kebersatuan itu semuanya bertanggung jawab, merasa punya tanggung jawab. Ya, contohnya masjid ini kita tinggali, kita kunjungi, kita merasa semua bertanggung jawab. Jadi kalau ada hiruk pikuk, orang lagi sholat, yang sempat, yang baru datang harusnya menjaga anak. Paling tidak begitu. Kalau yang udah sholat kan susah. Dia datang belakang, ribut, anak-anak lari-lari. Biasanya kan setan itu selalu punya cara. Kalau belum takbir mah biasa-biasa saja anak-anak itu. Tapi begitu takbir, lompat sana. Kan kita susah mau anunya. Balik lagi. Nah, yang datang baru tuh ngakuri. Harusnya begitu, peduli lah gitu. Sehingga tercipta tanggung jawab bersama. Yang keempat, ifsya'us salam, memperbanyak mempublikasikan salam. Kalau ketemu assalamualaikum, itu salah satu bentuk persatuan. Ya. Sebab kalau orang ngeliatin kita aja, kan berarti dia nggak kenal kan, merasa mungkar kan, tapi kita ucapkan assalamualaikum, langsung nunduk. Pas HP kalau nggak percaya begitu, dilihat orang, kan dia siapa ya? Assalamualaikum. Jawab dengan begitu. Kalau dia memandangi wajah kita, assalamu, udah diam dia pasti. Salaman. Kata istri saya, kenal Pak? Enggak kenal. Karena dia ngeliatin terus. Assalamualaikum. Daripada dia ngeliatin, curiga. Ya, itu yang keempat. Yang terakhir, ziaratul muslim, saling berkunjung. Nah, saling berkunjung, bertegur sapa. Nah, itulah penyebab kita saling bersatu. Menciptakan persatuan. Silakan, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau saudara mau tahu, guru-guru kita ini, itulah yang dituduh Wahabi. Ciri-ciri Wahabi itu yang mereka tuduhkan,
akidahnya itu 3 ciri-cirinya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu yang dituduhkan. Apa bedanya aliran Wahabi dengan tidak? Yang tidak Wahabi itu akidahnya itu wujud, qidam, baqo yang suka di speaker. Itu. Jadi kalau kita mengatakan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu adalah yang mereka takutkan. Yang mereka takuti, sehingga udah anjurkan suruh bahasanya gimana? Diusir apa gimana? Dilarang. Ya, dilarang. Kita menjadi muslim yang dilarang. Kenapa? Karena selama ini mereka berpaham begitu, nggak pernah bersatu. Nah ini yang update benar-benar. Mereka tidak pernah bersatu. Tapi setelah ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bersatu. Kita bersatu. Kita memang dibenturkan berbeda dengan orang lain. Boleh jadi guru di sana beda dengan. Tapi bedanya dikit. Kemungkinan bersatunya lebih besar. Ini yang ditakuti dunia. Sehingga lidah-lidah mereka tuh ikut membantu orang sana sebenarnya. Secara tidak sadar. Gitu. Yang dituduh itu Wahabi. Padahal Wahabi itu ada 2, Abdullah satu lagi Muhammad bin Wahab Ar-Rustum. Rustum itu penjahat memang. Dia dulu menghabisi umat Islam. Itu yang dipanggil Wahabi itu sebenarnya Wahabi yang dulu. Bukan Wahabi Abdul Wahab. Kalau Abdul Wahab ini dia melihat kenyataan umat Islam itu banyak yang sudah tidak menjalankan Islam secara murni. Sehingga dia bangkit, melakukan purifikasi. Harus bisa dibedakan mana yang dari Rasulullah, mana yang bukan. Itu tugas dia. Sehingga dia mengatakan bid'ah. Begitulah untuk membersihkan itu. Nah ini diterima dengan tidak enak oleh orang yang sudah terbiasa menjalankan budaya. Contohnya, kematian, jangan bayar berbayar. Masa orang nyalatin dibayar kan mereka nggak nyaman. Biasanya kan terima. Kurang ajar. Gitu. Makanya kan saya menjadi tertuduh. Gara-gara ada ustadz itu. Iya proyeknya hilang singkatnya. Gitu Pak. Penyebabnya sebenarnya itu. Tapi mereka tidak pernah terus terang. Kan di dunia begitu. Ya saya begitu Pak. Nah itu Pak terus terang aja. Jadi kalau kita belajar di sejarah. Seperti yang sering saya katakan, kita harus tahu yang sesat itu sesatnya seperti apa. Maksud saya begitu, sehingga harus diterangkan yang sesat itu sesatnya lebah mana. Kita harus jujur, karena kita generasi belakangan. Kita nggak tahu menahu persengketaan mereka. Sengketanya di mana. Tahu-tahu kita terima sudah berwarna aja gitu. Nah kita harus tahu birunya sebiru apa, merahnya semerah apa. Kenapa mereka harus biru, kenapa itu merah. Nah setelah kita tahu, kita bisa memberikan nurani kita, pilihan. Kan kita punya akal. Oh, kayaknya yang benar ini. Nah saya ingin begitu. Jadi saya terangkan sesat sesatnya, benar sebenarnya gitu. Supaya kita kalau sudah memilih itu pas gitu. Jadi bukan kata orang, oh saya memilih ini karena begini. Anda punya dalil nggak? Kenapa itu dilarang? Wahabi itu kenapa dilarang? Ya, seperti itulah ada KBIH mendapat warga paling banyak, tapi dia menghina terus apa yang di Arab Saudi. Kalau orang Arab Saudi dengar Anda ditutup, wah rezekinya acak. Kan harus dilihat seperti orang-orang membagi-bagikan brosur yang kita hajikan juga dibagikan. Kata dia ini wahabisasi katanya. Bukan, itu orangnya muhsin. Seperti kita beli doa maksurat, kita kebetulan punya, kita ingin memberi orang supaya dipakai kan jariyah maksudnya. Bukan untuk berpaham seperti saya, oh itu sabda Rasulullah, itu sudah su'udzan. Nah kalau saya kan selalu setia pada literatur. Nah, di literatur. Kalau salah kita teliti. Makanya dia harus dari lembaga-lembaga yang recommended. Saya juga berhati-hati. Jangan lihat seperti orang begini melihat jalan kereta dari jauh. Kok kayaknya nyambung sih? Dia nyambung matamu. Tapi kalau dideketin kan begitu.
Nah, itu beda sudut pandang. Itu Pak, memang kita perlu tahu karena kita nanti punya anak. Kadang-kadang kita tidak pernah mau tahu ya. Tahu-tahu anak kita begitu, sesat. Loh, kok jadi nggak sholat? Loh, kok jadi begini? Tentang orang tua. Semua harta orang tua diambil tanpa izin. Dia mencuri. Karena ada sebagian fatwa dari kelompok-kelompok muslim yang membolehkan mengambil harta orang tua tanpa izin. Kalau orang tuanya nggak mau diomongi, tidak mau sama dengan dia, itu lawan aja, ambil hartanya, halal. Nah ini kan geblek. Nah kita harus hati-hati. Ya memang kita, tadi saya katakan, kalau bersatu itu artinya lebur sama sekali harus sama, seragam, itu tidak mungkin. Kan? Karena kita punya rumah masing-masing, punya latar belakang masing-masing, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya. Nggak mungkin bisa sama persis. Itu kita harus maklumi, tapi dalam hal tertentu jangan sampai nggak teguran dan mudah menyesatkan orang. Kamu sesat, padahal nggak tahu dalilnya. Ya, artinya belajarnya ecek-ecek, cuma dengar sana dengar sini, dengan kemampuan dia mudah mengatakan orang itu bertentangan. Dari mana dalilnya? Jadi kalau dalam bahasa lebih singkat, jangan pernah membid'ahkan khilafiyah dalam bahasa itu. Jangan pernah membid'ahkan khilafiyah. Dan jangan pula mengkhilafiyahkan masalah-masalah yang sudah jelas bid'ahnya. Itu patokannya dua saja. Jangan pernah membid'ahkan khilafiyah. Khilafiyah ini kan beda sudut pandang. Ya, contohnya sholat itu bagusnya bagaimana? Dalam cara berdiri. Itu udah beda-beda tuh. Saya sedekap. Lalu kita menuduh yang tangannya begini sesat. Ya kalau Anda ada di Maroko, Anda yang sesat karena di sana pakai begitu. Kalau kita di sini kan pakai begini, Syafi'i di sana Maliki. Itu mazhab Maliki. Baca atau tidak baca Fatihah, Bismillah. Bukan tidak baca, sir sebenarnya. Tidak dikeraskan. Tapi dia dengarnya nggak baca. Nah, dia menganggap sesat. Nah, belum dikonfirmasi. Saya bukan tidak baca, cuma tidak dikeraskan. Nah ini Pak, jadi memang betul kalau ada kepentingan meruncing, saya belum melihat ada jiwa persatuan. Terus terang saja. Jadi itu patokannya. Jangan pernah membid'ahkan khilafiyah, jangan pula mengkhilafiyahkan sesuatu yang sudah jelas bid'ahnya. Sudah jelas, tapi jelas tidak jelas kan kita harus punya ilmu. Gitu Pak. Ya, masih ada anu kan? Sehingga saya seperti teman-teman kita lah. Saya nggak habis pikir itu. Ya ini renungan saya lah. Anda orang Panggung Rawi. Anda punya saham di Masjid Panggung Rawi. Masjid sini, BPI. Kenapa Anda sholat di situ? Saya ingin memberitahu yang benar-benar asli Masjid Panggung Rawi ya sini. Gitu. Ini yang paling lama, ini yang paling bersejarah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya itulah kurang lebihnya Pak. Jadi memang ya pengetahuan yang kurang lah, wawasannya. Semoga teman-teman ini harus sadar. Kita tetap bersatu, jangan mudah dicerai-beraikan. Insya Allah nanti ketika kita masuk surga, jangan kaplingnya beda-beda kan. Ya di sono, ini di sono kan nggak enak. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah buat kita. Semoga Allah tetap menjaga kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah menghadiahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.